Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Fleksibilitas Tegangan di Sistem Perpipaan Loop dengan menggunakan software CESAR-2. Penelitian ini disusun oleh tim dari Program Studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi yang terdiri dari Saudara Hendra Tirta Saputra, kemudian saya, Hilman Soli, dan Bapak Awang Surya, serta Pak Wilarso. Baik, penelitian ini dilakukan di PT XXX, ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas. Pada saat ini ada penambahan kapasitas sehingga diperlukan pasokan solar sebanyak 2.200 meter kubik per jam yang disuplai dari pelabuhan, ya, dari port ke darat, ya, melalui beberapa jalur pemipaan. Salah satunya adalah jalur pemipaan sloop. Jalur ini merupakan jalur backup sebenarnya, sehingga jika terjadi sesuatu gangguan di pipa jalur utamanya, maka jalur pipa sloop ini akan dipakai. Nah, dalam pengoperasiannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat debit dan pressure yang cukup tinggi di saluran pipanya, sehingga risiko-risiko yang terjadi itu harus kita mitigasi dari awal. Salah satunya adalah akibat adanya beban maksimum, kemudian adanya getaran dan lain-lain, sehingga kita harus betul-betul analisa apa yang terjadi di situ tegangannya, dan kita akan ambil action untuk mengatasi hambatan atau risiko itu. Nah, seperti kita lihat, ini adalah visualisasi dari pipa yang akan kita analisa. Jadi pokok masalah adalah menganalisa fleksibilitas, ya, tekanan yang terjadi pada sistem perpipaan slope. Kemudian kita akan merefer kepada standar API 610 mengenai pemipaan. Batasan masalah penelitian ini dilakukan pada pipa 2 inch menggunakan software CESAR-2 mengacu kepada kode ASME B313 mengenai proses piping. Tujuannya untuk mengetahui tegangan yang terjadi di pipa pada sistem perpipaan slope, sehingga dengan action nanti yang kita lakukan akan aman untuk digunakan saat beroperasi. Diagram alurnya mulai dari data awal, kemudian membuat desain, kemudian analisa. Jika terjadi kondisi tidak aman, maka kembali kepada desain. Jika kondisi aman, maka kita akan simpulkan bahwa sistem bisa bekerja dengan aman untuk beroperasi. Data yang diperlukan, kita mengacu kepada kode-kode standar, diantaranya ASME B313 mengenai proses piping, kemudian API 610. Untuk material, pipa mengacu pada ASTM A105, fitting ASTM A234, GRWBP, dan flank ASTM A105, valve carbon steel. Dari data lapangan diperoleh bahwa pipa yang digunakan adalah pipa 2 in, schedule-nya 40, temperatur desain 50 derajat, operating temperaturnya di bawahnya 40 derajat, desain pressure-nya 3,5 bar atau 0,35 Newton per milimeter persegi, atau 3,569 kg per cm persegi. Hydrostatic pressure 0,225 bar,
fluid density 850 kg per meter kubik. Dari perhitungan awal secara manual kita bisa hitung bahwa tegangan utama longitudinalnya adalah 13,692 kg per cm kuadrat. Kemudian tegangan utama aksialnya 12,674 kg per cm kuadrat. Kemudian tegangan tekuk 770,981 kg per cm kuadrat. Sehingga hasil perhitungan sustain SL-nya adalah harus lebih kecil dari SH. SL-nya adalah 796,139 kg per cm persegi. Setelah melakukan perhitungan manual, kemudian kita melakukan simulasi dengan menggunakan software Cesar 2. Dari hasil simulasi perhitungan diperoleh bahwa tegangan-tegangan yang terjadi adalah aman. Ya. Jadi tegangan dari perhitungan tadi secara software kita bandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Kita bisa lihat ya bahwa ada hidrotest, kemudian sustain, seismic, X direction, seismic to Z direction, expansion, dan expansion case in the same condition. Itu semuanya berada di bawah tegangan yang diizinkan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa itu adalah. Kemudian kita juga hitung analisa beban di nozzle hisap pompa slow, kemudian analisa beban nozzle buang pompa slow. Dari hasil perhitungan bisa dilihat bahwa momen yang diterima, gaya dan momen yang diterima oleh nozzle suction dan nozzle discharge tidak melebihi 2 kali allowable nozzle standar dari API 610. Sehingga bisa dinyatakan bahwa nozzle suction dan nozzle discharge aman untuk beroperasi. Kemudian kita coba bikin pemodelan posisi-posisi mana saja dari pipa ini yang harus dibuatkan penyangganya. Kita bisa lihat di sini. Dari visualisasi yang dibuat oleh Cesar, lihat bahwa kondisinya dari perhitungan manual dan dari perhitungan Cesar kita bisa lihat perbandingannya. Dari perhitungan manual, perbandingan Cesar dan manual hampir mirip ya, artinya bahwa perhitungan manual dan dikonfirmasi dengan perhitungan Cesar bisa disimpulkan bahwa perhitungannya ini mendekati kebenaran, dan jika dibandingkan dengan standar ini masih di bawah standar. Ini kita lihat yang biru ini adalah hasil perhitungan dari Cesar 2, yang orange itu adalah hasil perhitungan dari manual, dan yang abu ini adalah standar. Baik beban sustain maupun beban ekspansi menunjukkan bahwa keduanya aman, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini aman untuk beroperasi. Kesimpulannya, tegangan sustain itu lebih kecil dari tegangan yang diizinkan sehingga aman. Kemudian tegangan ekspansi juga aman. Gaya dan momen yang diterima oleh nozzle dan nozzle discharge kesimpulannya adalah aman. Sehingga jalur pipa slope untuk distribusi solar ini bisa dinyatakan layak untuk beroperasi. Kesimpulan selanjutnya yang nomor 4 adalah sangat penting bahwa penempatan dan tipe pipa penyangga sangat berpengaruh terhadap nilai tegangan dan beban di setiap sistem pemipaan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah adalah
presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui email kami firmansoli@sttmcnc.ac.id. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.